Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, kembali lagi ke channel Jangkrik Alaska. Di sini saya mau membuat atau mempraktikkan latihan praktikum 1 perintah dasar sistem operasi Linux. Oke. Di sini Linux yang saya pakai adalah Ubuntu, yaitu EFCE-nya Ubuntu, pakai developer EFCE-nya Ubuntu. Terus langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita mengubah informasi fingernya pada komputer Anda. Pertama, kita buka terminal dulu. Nah, setelah kita buka terminal, kita lebarin dulu terminalnya. Udah lebar, kita lihat finger. Kita cek dulu finger. Nah, di sini namanya Vake, cuma ada satu user namanya Vake ini. Oke. Nah, kita mau mengubahnya. Kalau cara mengubahnya pakai chfn. Nah, ini adalah untuk mengubah isi suatu akun, suatu user dalam suatu Linux gitu ya. Nah, kita masukkan password rootnya. Nah, itu nomornya kan 00. Nah, kita ubah coba ke 01. Oke. Workphone-nya kita ubah ke 08 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini. Oke, kita enter lagi. Untuk home phone-nya kita ubah ke 01 2 3 4. Nah, misalnya gitu. Enter. Nah, setelah kita ubah gini, kita lihat finger lagi. Di sini masih nggak ada yang berubah kan? Nah, itu coba kita buka chfn lagi. chfn. Nah, di sini room numbernya sudah berubah ya. Yang tadinya 00 sekarang jadi 01. Nah, yang tadinya nomornya 0829 ini jadi ini. Jadi yang setelah kita ubah. Yang terus home-nya juga berubah. Nah, seperti itulah. Itu sudah mengubah informasi finger pada komputer Anda. Itu sudah termasuk mengubah ya. Terus yang nomor 2, yaitu lihatlah user-user yang sedang aktif pada komputer Anda. Cara melihat user itu pakai komen W. Tinggal W terus enter. Nah, di sini kita bisa melihat user apa saja yang ada di sini. Cuma ada satu user, yaitu Vake. Oke. Dan baru saya loginin tadi 8 menit yang lalu. Oke. Terus setelah itu nomor 3, yaitu perintah apa yang digunakan untuk melihat kalender 1 tahun penuh. Untuk melihat kalender kita harus tahu dulu apa komen kalender. Komen kalender itu call. Nah, untuk melihatnya strip Y, yaitu 1 year ya. Ini nanti melihatnya 1 year. Nah, yaitu artinya year 1 tahun full. Di sini kita bisa melihat 1 tahun full dari mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai sekarang tanggal 9 Oktober. Saya rekodnya tanggal 9 Oktober ya. Oke, ini beginilah penampakan kalender 1 tahun di tahun ini. Gitu. Nah, setelah itu nomor 5. Nomor 5 yaitu bagaimana melihat perintah manual ls dan kunci short. ls kita cari tahu dulu man ls. ls itu apa? Nah, ls itu adalah list directory untuk melihat semua isi directory begitu. Nah, di sini kata kunci short. Nah, shortnya kan kita nggak tahu dari short apa aja. Nah, di sini yang saya ketahui short itu bisa diurutkan menurut, kalau short bisa diurutkan menurut file size, pakai min s besar. Itu nanti dari file size, dari yang besar ke kecil, dari yang paling besar ke kecil. Terus yang kedua yaitu pakai T kecil, yaitu by modified time atau modification time atau waktu pengubahan. Misal kita buat file hari ini terus kita ubah besok. Nah, misal kita hari ini buat 2 file, kita ubah besok. Nah, kita misal gini lah, membuat 2 file 1 dan file 2. Nah, file
file 2 kita modifikasi besok. Nah nanti file 2 akan naik yang di atasnya gitu loh, jadi yang paling baru diedit nanti yang paling atas gitu kalau sort by T. Kalau terus yang ketiga yang saya tahu tuh sort by alphabet. Nah ini nanti entry extension nanti kelihatan dari alfabet apa saja yang kita lihat. Oke, begitu. Menurut min X, kalau min S tadi by file paling besar ke paling kecil, kalau T dari waktu kita mau modifikasi, kalau X dari alfabet ya. Oke, kita keluar pakai key. Nah setelah itu kita ls min S besar coba, nggak keluar. Kenapa nggak keluar? Karena saya belum pernah membuat file apapun dalam directory desktop ini. Jadi saya min S tetap tidak keluar. Kalau mau ada yang mungkin ada yang tersembunyi, kita ls min a S besar. Nah nanti ketahuan apa saja yang di folder tersembunyi, yaitu titik 1 dan titik 2 ini ya. Oke, coba kita short dari yang lain. Kita pilih ls min a dari X, alfabet sama saja karena ini ya begitu. Ini adalah file tersembunyi dan tidak pernah saya buka, jadi isinya tidak ada ya. Oke, setelah itu kita lanjut ke nomor 6, yaitu untuk perintah. Bagaimana tampilan untuk perintah ls min a min l dan ls min al? Sebenarnya sih ini kedua komen ini sama ya, karena ini tuh ls min al ini tuh gabungan dari a, min a dan min l. Jadi biar gak ribet nulis ulang stripnya 2 kali ditambah spasi, nah kita langsung min al gini aja langsung keluar sama itu seharusnya. Karena itu sebenarnya nih komen ini tuh sama, biar ini tuh versi singkatnya dari ini. Dari kalau ini kan min strip a terus spasi min strip l kan ribet, harus spasi strip lagi. Nah kalau mau disingkat tuh pakai min a langsung l gini, ntar keluarnya juga sama itu. Kita buktikan ya, ls min a min l, ntar keluarnya totalnya 8 file. Yang tersembunyi 2, yang lebih tersembunyi lagi 4 ya. Pokoknya yang titik 2 ini ada 14, yang titik 1 ada 2 ya, pokoknya gitu. Nah terus kita coba ls min al, keluarnya tetap sama karena ya itu kedua komen itu sebenarnya sama, cuma ini tuh versi ribetnya, ini versi cepatnya, ringkasnya gitu. Oke, terus lanjut kita ke 7, tampilkan semua file yang termasuk di hidden file pada directory A. Untuk menampilkan sebuah file hidden itu pakai min a. Coba kita lihat tadi min ls lagi. Nah di sini min a itu all, semuanya tuh akan terbuka. Kalau mau lebih lagi dari almost all pakai a besar juga sama. Dan sebenarnya sih a kecil a besar sekarang itu kalau buat ls sama aja, tapi nanti akan keluar dua-duanya gitu. Jadi kita disuruh menampilkan semua hidden file yang ada di directory etc. Jadi kita caranya ls min a slash etc. Nah di sini semua file itu akan terlihat, bahkan yang titik-titiknya, yang ada titik-titiknya itu ya. Oke, coba min a kecil. Nah sama itu dua komen yang sama, ini intinya ada titik-titiknya, itu titik-titiknya kelihatan gitu ya, dua komen yang sama. Oke, jadi begitu untuk menambahkan yang hidden file. Nah terus kita lengkap, tampilkan semua file secara lengkap pada directory L. Nah untuk mencari suatu yang lengkap tuh kita pakainya min L, ls min L tuh untuk membuat kita melihat suatu semuanya secara lengkap. Use long listen format. Nah ini listen format. Nah ini tuh untuk melihatkan semua file, mesti lengkapnya tuh itu file tuh dapat di create atau dapat diedit atau dapat dilihat doang itu loh. Secara lengkapnya itu ini pakai L. Kita coba ls min l slash etc, enter. Nah di sini
ada file yang bisa di read, ada yang bisa di execute, ada yang cuma bisa di read, ada yang bisa di write gitu ya, gitu. Nah ini untuk menampilkan file yang ada di etc secara lengkap. Kalau tadi ini cuma listnya secara lengkap, kalau ini sampai ke dalam-dalam, pasti bukan ke dalamnya, cuma filenya ini itu dapat diapakan saja tuh kelihatan kalau pakai min L gitu. Oke. Nah ini bedanya yang ada D-nya dan yang tidak ada D-nya. Itu kalau yang nggak ada D-nya depannya itu adalah file, kalau D itu directory. Directory itu apa ya? Istilahnya kalau di Windows itu folder gitu loh. Ya, begitulah. Tadi nomor 8 sudah ya, secara file secara lengkap. Nah, sekarang kita nomor 9, buatlah directory praktek prak 1 directory aktif, kemudian copy file etc group ke tes 1 2 3. Oke. Berarti pertama kita membuat folder dulu, directory. Kita buat directory dulu. Namanya kalau membuat directory itu mk dir. Mk itu make, dir itu directory. Kita namain prak 1. Prak 1 kita enter. Nah, di dalamnya kita cd prak 1. Kita masuk. Ini sudah di dalam folder prak 1 ya. Nah, kita di sini kita membuat file tes 1, tes 2, tes 3. Cara membuat file kosongan itu touch tes 1, tes 2, tes 3. Nah, coba kita ls. Sudah. Lupa. Kalau di Linux tuh tidak bisa pakai spasi, tapi tidak pakai koma, tapi pakai spasi ya. Jadi tidak pakai koma tapi pakai spasi. Sudah agak lama nggak pakai Linux, jadi lupa. Nah ini jadi pakai spasi ya, enter. Kita ls lagi. Nah sudah terbuat tes 1, tes 2, dan tes 3. Ini kita hapus aja dulu. Cara menghapusnya rm min rf tes 1, nah ini tes 1 2 3 nya kita hapus saja, kita ls lagi. Nah kita sudah membuat tes 1, tes 2, tes 3 di dalam directory prak 1. Nah setelah itu kita disuruh mengopikan etc group ke dalam mereka semua. Kita kopikan, perintahnya yaitu cp. Copy itu perintahnya cp dari etc group, ini kan etc group. Nah, etc group ke tes 1, ke tes 1. Nah setelah itu kita ke tes 2, setelah itu kita ke tes 3. Nah setelah kita kopikan, kita lihat ls, tidak ada apa-apa. Coba kita masuk cd ke tes 1. Ini pokoknya setelah dikopikan nanti jadinya begitulah. Intinya setelah dikopikan jadinya begitu. Setelah itu kita tampilkan isi file tes 1 satu layar penuh. Untuk menampilkan itu bisa pakai dua, pakai more atau pakai cat. Nah untuk menampilkan saya lebih enak pakai cat kalau menampilkan. Kalau pakai more tuh nanti harus di enter dulu. Kalau pakai cat langsung keluar semua, nanti tinggal scroll. Contohnya gini, cat tes 1. Nah cat kita kan nomor 10 tadi disuruhnya menampilkan isi tes satu layar penuh. Kita enter. Caranya tes cat tes 1 enter. Nah di sini semua yang ada di dalam folder, di dalam file cat 1 itu keluar semua. Apa saja ini, semua yang ada di dalam file tes 1 itu ada di sini semua, sampai bawah, itulah pokoknya. Nah kalau bedanya sampai more, sama sebenarnya itu sama komennya, cuma kalau pakai more itu harus di enter dulu. Nah gini, jadi semua dari yang teratas itu kelihatan sampai list muatnya layar kita sampai bawah. Nah ini masih 38%, kita harus enter dulu sampai bawah untuk melihat file-file yang masih di bawahnya itu. Oke. Nah gitu.
untuk perbedaan antara get dan more untuk melihat file. Terus kita perintah nomor 11 yaitu pindahkan file test1 dan test2 ke home directory. Jadi kita kalau tadi copy itu cp, kalau kita pindahkan itu mv test1 test1 ke kemana, ke home directory /home, enter. Oh, home pakai ke home directory itu berarti ke sini, ke sini ya. Home directory itu ini, kalau nggak salah ini. Kita masukkan ke home directory-nya pakai aja biar mudah. Directory pakai, kita enter. Nah, ini kita sudah memindahkan test1 ke home directory pakai. Kita terus pindahkan test2 ke home directory-nya pakai, ke home directory. Oke, setelah itu kita hapus test1 dan test2 dan kita lihat dulu yang ada di home directory. Kita masuk cd home /vake. Nah, ls di sini sudah terpindah ya, yang ada di test1 dan test2 tadi yang ada di desktop group. Kita coba lagi ls yang di bagian desktop. Iya, ding harus lengkap, lupa saya. Harus lengkap tuh pakai /home /vake. Desktopnya kita lihat. Nah, di sini cuma ada prak1. Kita masuk lagi ke prak1, ding, lupa. Prak1. Nah, di sini tinggal yang ada test3 karena test1 dan test2 kita sudah pindahkan. Bukan cuma di copy tapi dipindahkan ke home directory-nya Vake ini. Oke. Sekarang hapus file test1 dan test2 ini, soalnya agak korup ya. Jadi ini sebenarnya itu test1 dan test2 dengan konfirmasi. Kalau mau menghapus itu tadi rm. Tapi kalau mau pakai konfirmasi itu min i. Terus test1 test2. Nah, gini. Enter. Nah, kalau mau kita move, kalau mau kita remove tulis y, kalau tidak n gitu ya. Kita y lagi. Dash. Kita coba ls. Di sini sudah hilang. File yang ada di home directory-nya Vake ini sudah hilang semua. Yang tadinya ada test1 dan test2 hilang, test1 dan test2. Begitu. 12 komen dasar pada latihan perintah dasar operasi Linux telah kita selesaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.